Bimbingan kelompok kelas 11 UPW 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada para anggota yang telah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hal ini. Sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya sebagai pemimpin kelompok yang akan bertanya kepada para anggota, apakah di sini ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak. Kalau tujuannya apakah ada yang tahu? Tidak. Nah, karena para anggota belum ada yang tahu, maka saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok dan apa itu tujuan kelompok. Bimbingan kelompok adalah kegiatan sekelompok orang dengan adanya interaksi antar anggota yang saling mengeluarkan pendapat, saran, dan sebagainya untuk mengambil keputusan bersama. Sedangkan tujuan bimbingan kelompok yang pertama, sebagai media pengembangan diri untuk para anggota agar lebih berani berbicara di hadapan orang banyak. Yang kedua, memberikan wawasan, pandangan, dan juga pemahaman terhadap topik yang akan dibahas. Lalu yang ketiga, melatih sikap terbuka dan tanggung jawab terhadap semua anggota atas pendapat yang disampaikan. Sudah? Sudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata cara bimbingan kelompok. Yang pertama, masing-masing anggota harus menyampaikan saran dan juga pendapatnya secara sukarela dan terbuka tanpa adanya paksaan. Yang kedua, apabila masing-masing anggota menyampaikan pendapatnya, anggota lain harus mendengarkan dengan baik dan bisa menanggapi pendapat anggota tersebut. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan evaluasi pada akhir kegiatan bimbingan kelompok kali ini yang akan dilakukan oleh pimpinan kelompok. Nah, supaya kita saling mengenal satu sama lain, kita akan memperkenalkan nama kita dan asal kita sambil bernyanyi. Kita mulai dari sini ya. Yang ini namanya siapa? Nama saya Koni Atu Jessica. Asal saya Desa Gebang. Yang ini namanya siapa? Nama saya Anggun Valentina. Asal saya Memplak Kidul. Yang ini namanya siapa? Nama saya Adelia Amanda. Asal saya dari Desa Jerai. Yang ini namanya siapa? Nama saya Siti Sundari. Asal saya Desa Gunung Sari. Yang ini namanya siapa? Nama saya Putri Indrayani. Asal saya Desa Nguren Siti. Nah, karena antar peranggota sudah saling memperkenalkan diri dan sudah saling mengenal satu sama lain, saya akan memberitahukan kepada para anggota sekalian bahwa kegiatan bimbingan kelompok kali ini akan dilaksanakan dengan kurun waktu 20 menit. Nah, karena para anggota sudah siap, jadi kita akan membahas topik. Nah, di sini apakah para anggota ada yang ingin mengusulkan akan membahas topik tentang apa? Dunia kerja. Lalu ada yang lain? Dunia remaja. Yang lainnya lagi? Dunia pariwisata. Dunia kerja. Nah, karena votingnya yang paling terbanyak adalah dunia kerja, maka topik yang akan kita bahas kali ini mengenai tentang dunia kerja. Apakah para anggota di sini ada yang tahu apa sih dunia kerja itu? Tidak. Nah, karena tidak, saya akan menjelaskan sedikit tentang lingkup dunia kerja. Dunia kerja adalah lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang kita geluti. Dengan kata lain, merupakan tempat berbagai individu melakukan suatu aktivitas.
bisa di dalam organisasi maupun di perusahaan. Sudah selesai mencatatnya? Ya. Lalu saya ingin bertanya kepada para anggota, apakah di sini para anggota tahu hal apa sih yang harus diketahui di dalam dunia kerja? Apa, Mbak? Skill. Skill itu contohnya seperti apa? Bisa dijelaskan secara detail? Skill adalah hal mutlak yang harus Anda miliki sebelum melamar pekerjaan. Dengan keahlian yang Anda miliki, Anda dapat menentukan pekerjaan apa yang cocok dan sesuai dengan apa yang Anda bisa. Memang dunia kerja merupakan tempat yang bisa membuat kita belajar dan mendapatkan pengalaman. Tapi poinnya bukan itu saja. Dunia kerja merupakan sebuah persaingan di mana Anda harus berkembang dari kemampuan Anda yang sebelumnya untuk mencapai kesuksesan. Jika Anda tidak memiliki keahlian, sesuatu yang Anda bisa dan Anda tidak mungkin dapat diterima di suatu perusahaan. Tapi jika Anda mempunyai keahlian atau skill, maka perusahaan yang akan mencari Anda semuanya. Nah, itulah yang dinamakan skill. Apakah ada hal lain? Silahkan. Workforce diversity. Apa itu? Workforce diversity adalah perbedaan yang terjadi di dalam dunia kerja berdasarkan umur, latar belakang, budaya, ras, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Di dalam perbedaan itu juga terdapat perbedaan karakter. Selain karakter orang lain, Anda juga perlu memiliki karakter terbaik, yaitu seperti ramah, terbuka akan segala situasi dan kondisi. Karakter setiap orang di dunia kerja sangatlah beragam, maka suka atau tidak suka, Anda harus bisa menghadapi orang-orang seperti itu. Di sanalah mengapa mental Anda harus kuat. Nah, itulah. Jadi menyangkut mengenai tentang karakter, mental, dan lain-lain. Lalu, apakah ada hal lain? Kantor. Kantor itu bisa dijelaskan lebih detail apa saja sih dan apa aja yang menyangkut tentang kantor? Kantor merupakan tempat menghabiskan sepertiga hidup. Hampir setiap harinya kita bekerja di sana. Oleh karena itu, kita harus memperlakukan kantor sebagai rumah kedua kita. Dan rekan kerja adalah keluarga. Kita akan bekerja sama dengan banyak orang untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, kita harus bisa beradaptasi bukan pada rekan kerja saja. Begitu juga di tempat kerja, kita setiap kantor memiliki budaya yang berbeda, yang belum tentu kita sukai. Jika tidak nyaman di tempat kerja kita, dampaknya bukan hanya pada kita, tetapi juga pada perusahaan karena hasil kerja yang menurun atau tidak memuaskan. Oh, jadi bisa menyangkut tentang solidaritas, cara beradaptasi, dan masih banyak lagi. Nah, tadi kan sudah disebutkan beberapa oleh anggota. Apakah ada yang lain yang menyangkut tentang dunia kerja? Ada, Apa? yaitu tidak ada yang instan. Hidup itu butuh proses, termasuk saat naik pangkat. Banyak pekerja pemuda yang terlalu menggebu-gebu untuk menduduki jabatan yang tinggi, padahal kalau dilihat dari segi pengalaman, pekerja tersebut masih sangat dengkul dan belum siap untuk menduduki jabatan tertinggi. Di sebuah perusahaan butuh waktu dan perjalanan yang panjang. Tidak mungkin dalam kurun waktu 1 tahun kamu bisa duduk di kursi manajer. Bersabar, kerja keras, dan lakukan yang terbaik. Ingat, tidak ada yang tercapai secara instan. Nah, itulah beberapa hal yang harus diketahui di dalam dunia kerja. Tadi sudah disebutkan oleh anggota yang sudah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan sebuah permainan, yaitu clue-nya berpikir sebelum menjawab. Jadi saya sebagai pimpinan kelompok akan memberikan sebuah pertanyaan, lalu dijawab oleh
para anggota semuanya. Kita mulai dari sini ya. Saya akan memberikan pertanyaan. Cluenya, berpikir sebelum menjawab. Jika bola itu bulat, meja itu 1, 2. Meski manja. Salah. Jawabannya, kalau bola itu bulat, meja itu kotak. Itu baru benar jawabannya. Kok bisa? Karena cluenya berpikir sebelum menjawab. Berpikir sebelum menjawab itu adalah sebuah clue. Jadi di saat kita melakukan permainan, perhatikan cluenya. Karena tadi salah, jadi kita akan menghukum. Hukumannya, dia akan menyanyikan lagu Balonku Ada 5 dengan menggunakan kata U. Ayo dimulai, Mbak. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Berbeda dan biru, kotak balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, kupu-kupu urut-urut. Yeay. Lalu selanjutnya kita memberikan pertanyaan kepada Mbak Jessica. Pertanyaannya, jika pohon itu panjang, lalu keran itu apa ya? Bulat. Betul. Cluenya berpikir sebelum menjawab. Jadi Mbak Jessica betul. Lalu kita ke Mbak Adelia. Pertanyaannya, jika pintu itu panjang, lalu lantai itu segitiga. betul. Ingat, cluenya berpikir sebelum menjawab. Lalu kita bertanya ke Mbak Anggun. Ya. Pertanyaannya, jika bola itu berbentuk kotak, lalu gagang pintu itu berbentuk Meski panjang. salah. Cluenya berpikir sebelum menjawab. Karena Mbak Anggun salah, jadi Mbak Anggun akan dihukum. Hukumannya sama seperti Mbak Siti. Dihukumnya dengan menyanyikan lagu Balonku Ada 5 menggunakan huruf U. Ayo Mbak Anggun dimulai. Bulunku utulumu, rupu-rupu warnanya, hijau kuning kuluku, merah murah dudun buru, mulut dulun dudur. Tadi bulun putih, tunggul emput, kupu-kupu. Yeay. Nah, itu tadi sedikit permainan supaya tidak tegang dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Lalu kita akan sampai ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya dengan apa yang sudah disampaikan anggota tadi mengenai hal-hal yang harus diketahui di dalam dunia kerja, kesimpulannya adalah dunia kerja adalah dunia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena skill itu juga termasuk kehidupan manusia, bukan? Lalu, karena dunia kerja sudah menjadi kebutuhan primer bagi seseorang untuk menjalani kehidupannya. Di saat kita bekerja, manusia bisa mencukupi kebutuhannya seperti makan, minum, membeli baju, dan lain-lain. Nah, itu tadi kesimpulan yang saya berikan. Lalu, saya akan bertanya kepada para anggota, apa sih kesannya ketika mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini? Bisa dimulai dari Mbak Anggun mungkin? Atau Mbak Adelia atau siapa boleh? Ya, saya. Kita mulai dari Mbak Anggun ya. Kesannya adalah dengan bimbingan ini saya tahu bahwa pangkat dalam pekerjaan tidak instan yang bisa
yang bisa kita bayangkan. Dan kita harus sabar dalam bekerja untuk mendapatkan pangkat yang kita inginkan. Sudah? Lalu siapa lagi nih? Mbak Adelia nih yang akan menyampaikan. Yang pertama tentunya saya sangat senang bisa berkumpul dengan teman-teman di sini. Kemudian kegiatan bimbingan kelompok ini sangat bermanfaat tentunya karena bisa saling sharing mengenai dunia kerja yang tentunya akan kita hadapi di masa depan. Kemudian saya sendiri bisa mengenal teman-teman semuanya dari karakter, nama, dan lain-lain. Nah, itu tadi. Terus ada lagi yang menyampaikan kesannya? Saya. Mbak Siti yang akan menyampaikan nih. Dengan adanya bimbingan kelompok ini, kita bisa menambah wawasan dan semakin terjalinnya keakraban sesama teman. Nah, dan terakhir yang belum menyampaikan kesan, Mbak Jessica nih. Ayo boleh disampaikan. Saya sangat senang mengikuti bimbingan kelompok ini karena dapat menambah wawasan di dunia kerja dan juga dapat melatih diri saya untuk bisa mengemukakan pendapat saya. Nah, itu tadi kesan-kesan dari para anggota. Nah, sudah di penghujung acara, kita telah melakukan kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Karena tadi kita juga sudah mendapatkan kesimpulan, jadi saya akan mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Semoga ilmu yang kita saling sharing, kita saling mengemukakan pendapat tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jika ada salah kata atau perbuatan dari saya yang kurang berkenan di hati para anggota, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Behind the scene. Hey everyone. Aku kurang ngasih ya video. Sekarang badan Saya Desa. Boa Jessica. Sampai Ada di kuyu. Terima kasih.